Lisa Blackpink mengambil 3 tagar terpopuler di seluruh dunia saat para penggemar merayakan hari ulang tahunnya. Lisa Blackpink telah mengambil 3 tagar teratas yang sedang tren di seluruh dunia di Twitter saat para penggemar merayakan ulang tahunnya. Blink menggunakan tagar La Lisa Manabande, 327 Wishes for Lisa, dan Selamat Ulang Tahun untuk bintang kita Lisa menggunakan bahasa Korea. Untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada bintang, fans telah berbagi curahan untuk Lisa mengatakan, "Happy birthday to my baby girl. Terima kasih telah membuat saya sangat senang. Aku mencintaimu dan aku akan selalu melakukannya. Selamat ulang tahun cinta saya. Berharap kamu benar-benar bahagia, teruslah tersenyum dan tetap sehat selalu. Lili kami, popo kami, kebanggaan kami, Lalisa kami. Selamat ulang tahun Lisa." Dan untuk ulang tahun Lisa, kami akan membagikan berita terbaru dan fakta menarik yang dapat memikat hati setiap orang. Yang pertama, Lisa adalah seorang mentor perfeksionisme yang akan membuat Anda lebih mencintainya. Lisa Blackpink telah menunjukkan sisi baru dirinya melalui musim kedua dari pertunjukan Tiongkok Youth With You sebagai mentor. Fakta bahwa itu sangat memperhatikan setiap detail kecil membuat penggemar semakin jatuh cinta padanya, membuat klipnya menjadi viral. Ketika Lisa sedang menonton sekelompok trainee wanita mempraktikkan tarian mereka, dia dengan cepat memberi isyarat agar mereka berhenti, melihat ada yang tidak beres. Itu karena 2 gerakan tangan peserta pelatihan. Satu memiliki kepalan tangan tertutup, sementara yang lain terbuka. Setelah mengoreksi itu, Lisa dengan manis berjongkok di depan mereka. Dengan hati-hati memperhatikan mereka melanjutkan rutinitas. Dia dengan cepat bisa melihat titik perbaikan lain, menggerakkan tangannya dengan gerakan berhenti dan berdiri. Kali ini, salah satu peserta pelatihan tidak selaras dengan orang lain. Mereka telah menekuk kaki mereka saat melakukan gerakan. Lisa menunjukkan cara yang benar untuk melakukannya 2 kali, memastikan mereka dapat melihat perbedaannya. Sementara mereka berada di jalan yang benar untuk menyempurnakan rutinitas, Lisa memperhatikan satu hal terakhir yang membutuhkan sedikit penyesuaian. Memusatkan matanya pada cermin di depan mereka, dia tertarik pada gerakan peserta pelatihan. Lisa menyatakan, "Kamu terus salah." Meskipun peserta pelatihan bingung, dia ada di sana untuk membantu. Sambil menggerakkan bahunya dan menghitung dari 5 menjadi 6. Lisa menunjukkan bagaimana peserta pelatihan kehilangan waktu. Ini terlalu lamban. Untuk memberi mereka ide yang lebih baik, dia berdiri dan memperagakan tarian itu sambil menghitungnya. Mengambil instruksi Lisa yang membantu, peserta pelatihan dapat menyesuaikan diri dengan yang lain, membuat gerakan dance terlihat sehalus dan selaras sebagaimana mestinya. Dia memberi mereka cap persetujuannya, mengangguk sebagai tanda terima kasih. Karena Lisa dapat melihat detail terkecil yang perlu diperbaiki, dia dapat menunjukkan hal-hal yang akan membuat tarian terlihat lebih tajam dan lebih seragam. Sepertinya dia membuat tariannya sendiri terlihat begitu garang dan langsung. Lihatlah, Lisa menjadi perfeksionis ulung, pembimbing peserta pelatihan tentang cara menampilkan kinerja terbaik yang mereka bisa, sehingga ke setiap detail kecil yang akan membuat mereka bersinar lebih terang. Yang kedua, Lisa Blackpink membuat penggemar menangis dengan kisah trainee-nya yang menyedihkan pada Youth With You. Youth With You baru saja merilis vlog hari kerja pertama Lisa, dan surat yang dia tulis kepada para kontestan tentang pengalaman trainee-nya begitu menyayat hati membuat Blink menangis. Sebagai pener utama Blackpink, Lisa telah berperan sebagai mentor tari acara survival. Dalam vlog yang manis, Youth With You mendokumentasikan tugas pertamanya, melihat semua profil pelamar. Pada awalnya, sebagian besar profil membuat Lisa tersenyum. Seorang kontestan menceritakan betapa dia mencintai kucing, kesamaan yang dia punya dengan Lisa. Yang lain mengingatkan Lisa betapa lapar dia ketika mereka menyebutkan cinta mereka untuk hidangan Jepang, sabu-sabu, hotpot gurih yang dibuat dengan daging yang diiris tipis, sayuran, dan saus-saus. Tetapi, ketika Lisa menyelidiki surat-surat pelamar tentang diri mereka sendiri, banyak dari mereka menyentuh hatinya dengan cara yang berbeda. Dia tidak bisa menahannya dan merasa sedih untuk kekhawatiran salah satu kontestan bahwa mereka akan kesepian selama kompetisi. Kontestan lain menyatakan harga dirinya yang rendah tentang kemampuan menyanyi, penampilan, dan kepribadiannya. Jadi, ketika tiba giliran Lisa untuk menulis surat untuk para peserta, dia menaruh hatinya ke dalamnya sama seperti mereka. Setelah menyapa para kontestan,
Lisa memulai suratnya dengan membawa beberapa surat yang dia baca. Peserta mengatakan dia sudah jauh dari rumah selama 10 tahun, mencoba yang terbaik untuk bersaing, tetapi tidak pernah mendapatkan kesuksesan yang dia impikan. Kontestan lain menyesalkan bahwa jika dia tidak berhasil melalui Yacht With You kali ini, dia harus kembali ke rumah. Dan pikiran-pikiran sedih ini adalah semua hal yang bisa dihubungkan dengan Lisa. Saya memulai debut dengan 5 tahun pelatihan. Saya tahu menjadi trainee itu sulit, kata Lisa. Lisa menjelaskan kepada para kontestan yang gugup bahwa dia mengalami perasaan dan kesulitan yang sama menakutkan yang sedang mereka alami sekarang. Bagi Lisa, itu lebih sulit, mengingat dia harus pindah ke negara di mana dia tidak bisa berbicara bahasa itu. Saya benar-benar dapat memahami Anda semua karena saya juga telah melalui pengalaman itu. Ketika saya berusia 14 tahun, saya ingin menjadi penyanyi. Saya meninggalkan rumah sendirian dan pergi ke negara asing untuk menjadi trainee. Saya menjalani pelatihan tingkat tinggi dan harus mengatasi kendala bahasa, kata Lisa. Dalam surat itu, Lisa menghilangkan kesulitan-kesulitan itu, mengungkapkan bagaimana ia harus bertahan dalam lingkungan bahasa yang benar-benar asing. Berusaha lebih keras dan lebih sulit untuk mengejar ketinggalan para peserta pelatihan berbahasa Korea yang ada. Terkadang, jauh dari rumah sangat sulit bagi Lisa sehingga dia tidak bisa tetap kuat lagi. Kadang-kadang, saya diam-diam menangis di tempat tidur karena saya sangat rindu rumah, kata Lisa. Tapi tetap saja dia bertahan, dan bersyukur dia melakukannya. Karena setelah 5 tahun, dia memulai debutnya sebagai penari utama di salah satu kelompok gadis paling sukses di dunia sepanjang masa. 5 tahun sangat panjang, tetapi saya tidak menyerah, dan saya yakin Anda dapat melakukan hal yang sama, kata Lisa. Akhirnya, Lisa dengan manis mengakhiri suratnya dengan mendorong peserta Yacht With You untuk terus maju bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Ketika Anda mencoba untuk mencapai impian Anda akan menghadapi banyak hambatan. Namun, apapun yang Anda hadapi, saya harap Anda terus bergerak maju dan saya akan berada di sini untuk mendukung Anda, kata Lisa. Tidak mengherankan, Blink terharu untuk meratapi kesusahan dan tekad Lisa selama bertahun-tahun. Yang ketiga, Lisa Blackpink mengungkap riasannya yang sederhana. Lisa selalu memikat orang dengan karisma, kepribadian, bakat, visual, dan lain-lain. Lisa juga memberikan tutorial make up untuk penampilan di As If It's Your Last. Lisa juga mengalami beberapa masalah dengan tutorialnya. Yang pertama, mencampur warna untuk alis. Yang kedua, menyebarkan eyeshadow dengan ringan. Yang ketiga, eyeliner. Lisa mengalami beberapa masalah dengan eyeshadow. Yang keempat, menambahkan eyeliner. Lisa mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Yang kelima, blending sedikit eyeshadow dan eyeliner. Lisa memastikan semua orang mengikutinya dengan baik. Yang keenam, di bawah mata. Yang ketujuh, eyeliner di bawah mata juga. Yang kedelapan, shading. Mungkin kalian bisa ikuti tutorial make up Lisa yang ini untuk memiliki make up yang sama dengannya. Yang keempat, Lisa Blackpink mengungkapkan rutinitas harian down to earth-nya. Meskipun Lisa dikenal di seluruh dunia, dia selalu menunjukkan apapun kecuali kerendahan hati dalam segala hal yang dilakukannya. Ketika Vogue Korea ditanya tentang rutinitas hariannya, hal yang sama diterapkan. Karena rutinitas harian dapat berubah tergantung pada kehidupan orang tersebut, terutama sebagai idola. Majalah itu menanyakan tentang yang terbaru yang ia ikuti. Lisa benar-benar terbuka untuk berbagi sedikit lebih banyak dari dirinya dengan para penggemar. Bagian pertama dari rutinitas hariannya adalah tugas 2 langkah. Seperti orang lain, dia meluangkan waktu untuk bangun, dia kemudian menempatkan kucing-kucingnya di urutan teratas dalam daftar prioritasnya.
memastikan mereka diberi makan dengan mengeluarkan makanan. Setelah memastikan semua kucingnya dirawat, Lisa dapat fokus pada dirinya sendiri dan mengatur keadaan rumahnya. Aku sarapan dan membersihkan rumahku. Sementara mayoritas orang takut membersihkan dan menundanya sampai tidak bisa ditunda lagi, itu adalah salah satu hal pertama yang dia lakukan setiap hari. Bagian terakhir dari rutinitasnya adalah sesuatu yang beberapa orang akan senang menghabiskan hari, sementara yang lain memiliki waktu untuk melakukannya. Lisa mengungkapkan, dan menonton acara TV sepanjang hari. Karena Jisoo disebut-sebut sedang mengerjakan album mereka yang akan datang, sepertinya itulah cara Lisa menyelesaikan sisa rutinitasnya. Namun, seringkali kehidupan sehari-hari seorang idola sama seperti kehidupan orang kebanyakan. Yang kelima, Lisa dan manajernya adalah persahabatan yang nyata. Lisa Blackpink adalah orang paling lucu. Dia sangat dicintai sehingga bahkan ketika dia membuat kesalahan kecil, penggemar tidak bisa berhenti melakukan root. Dia juga memiliki cara menyentuh hati penggemar dengan interaksi pertemanannya yang manis. Jadi, tak perlu dikatakan bahwa bahkan persahabatannya dengan opa manajernya benar-benar mengemaskan. Lihatlah momen-momen berikut. Lisa memiliki kepribadian yang ramah dan bersemangat sehingga dia bisa bergaul dengan siapapun. Tetapi, melihat betapa nyamannya dia di sekitar manajernya jelas merupakan tujuan persahabatan yang menghangatkan hati. Jadi, ucapan seperti apa dan doa seperti apa yang akan kalian ucapkan untuk Lisa Blackpink di ulang tahunnya kali ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.